Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya Panna Love dalam uraian tentang tokoh-tokoh di Alkitab. Kali ini saya akan memaparkan tentang tokoh Abraham. Namun sebelum itu, ayo dukung channel Panna Love dengan like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa mendapatkan update video terbaru dari Panna Love. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang tokoh Abraham versi Alkitab. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Allah lah yang berinisiatif memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Dalam Keluaran 3 ayat 6 dikatakan di sana, lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Berikut ini beberapa poin penting saya akan paparkan tentang Abraham. Yang pertama, Allah memanggil Abraham. Abraham dalam bahasa Ibrani yaitu Abram, ayahnya bernama Tera. Ia berasal dari garis keturunan Nuh. Dan ia berasal dari tanah Ur Kasdim, tetapi kemudian ayahnya Tera mengajak seluruh keluarganya ke Kanaan. Namun mereka berhenti di Haran karena Tera mati atau meninggal. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian pasal yang ke-11. Kemudian Abraham mendapatkan perintah Tuhan untuk pergi ke suatu negeri yang belum ia ketahui dan akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Dan kemudian ia berpisah dari Nahor, saudaranya. Inilah pertama kali janji Tuhan itu dinyatakan kepada Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu poin yang kedua, dari Abram menjadi Abraham. Saat Abraham berusia kurang lebih 99 tahun, Tuhan mengulang lagi perjanjiannya dan mengubah Abram menjadi Abraham. Abram dapat diartikan adalah Bapa yang mulia. Kemudian diubah menjadi Abraham yang berarti Bapa banyak bangsa-bangsa. Ia memiliki seorang istri yang bernama Sarai atau Sarah yang artinya putri raja. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Dan Tuhan mempertegas perjanjiannya, yaitu bahwa melalui Abraham akan lahir sejumlah bangsa yang besar. Dari keturunannya akan berasal raja-raja. Tuhan akan mengadakan perjanjian dengan keturunannya secara turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Kepada keturunannya diberikan negeri Kanaan untuk menjadi milik mereka selamanya. Hal ini tentunya dengan syarat keturunannya harus memegang janji Tuhan dengan melakukan perjanjian sunat. Bagi mereka yang tidak melakukan sunat dianggap telah mengingkari perjanjian Allah dengan harus dilenyapkan. Lalu poin yang ketiga adalah tentang Ismail dan Ishak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah menjanjikan seorang anak laki-laki bagi Abraham dan Sarah. Namun mereka tidak percaya dan tertawa ketika mendapatkan janji Tuhan itu. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian 17 ayat 17, Kejadian 17 ayat 17 dan Kejadian 18 ayat yang ke-12. Sarah memberikan Hagar menjadi istri Abraham dan pada saat ia berusia 86 tahun, lahirlah Ismail. Walau Ismail tidak menjadi ahli waris Abraham yang sah, namun Tuhan berkata dalam Kejadian 17 ayat 20, dikatakan tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu
Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Saat Abraham berumur 100 tahun, Sarah akhirnya melahirkan Ishak baginya. Ishak kemudian disunat ketika berusia 8 hari. Saat Ishak mulai disapi dan Abraham membuat perayaan besar. Sarah melihat Ismail bermain dengan Ishak, lalu meminta Abraham mengusir Hagar dan anaknya itu. Saat itu Ismail telah berumur kurang lebih 14 tahun. Walau sempat merasa kesal, pada akhirnya Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Setelah mendapat suara Tuhan, Hagar dan Ismail kemudian menetap di padang gurun Paran. Lalu yang keempat adalah Abraham mempersembahkan Ishak. Dalam Kejadian pasal yang ke-22, Abraham mempersembahkan Ishak. Dalam bahasa Yahudi yaitu Akedat Yitzhak, artinya ikatan Ishak. Saat itu Abraham diperintahkan Tuhan untuk membawa putra yang dijanjikan Tuhan itu ke Gunung Moria yaitu Ishak untuk dipersembahkan. Namun kemudian malaikat Tuhan menghentikan Abraham sebelum ia membunuh putranya itu. Kemudian Abraham melihat ada seekor domba jantan yang tersangkut di belukar yang kemudian dijadikan korban bakaran pengganti Ishak. Setelah itu Tuhan kembali mengingat janjinya kepada Abraham karena ketaatannya. Tuhan berjanji memberkatinya berlimpah-limpah dan keturunannya menjadi sangat banyak dan semua bangsa akan mendapat berkat karena keturunannya itu. Lokasi Gunung Moria tempat Ishak dipersembahkan dipercaya tempat didirikannya bait suci oleh Salomo atau sekarang disebut Tempel Maut yang berada di Yerusalem. Lalu yang kelima, tahun-tahun terakhir Abraham. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah istrinya Sarah mati di usia 127 tahun, dikuburkan di Goa Makpela di Hebron, Abraham menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ketura. Dari Ketura ia mendapatkan 6 anak laki-laki yaitu Sibran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, Suah. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian pasal yang ke-25. Namun sesuai dengan janji Tuhan dan ucapan Sarah, putranya yaitu Ishaklah yang kemudian mewariskan segala harta milik Abraham dan mewarisi perjanjian dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, anak-anak dari gundik-gundik Abraham itu dituliskan dalam Alkitab, menerima pemberian dan diperintahkan untuk meninggalkan Ishak. Hal itu dilakukan Abraham ketika ia masih hidup. Lalu kemudian Abraham mati ketika ia mencapai usia 175 tahun dan kedua anaknya yaitu Ishak dan Ismail yang menguburkannya di Goa Makpela tempat Sarah dikuburkan. Poin yang keenam adalah warisan Abraham. Abraham dihormati oleh 3 agama utama di dunia yaitu Yahudi, Islam dan Kristen. Bagi bangsa Israel sendiri, Abraham adalah bapa bangsa itu. Sampai saat ini mereka berkata bapa kami Abraham untuk menekankan bahwa mereka secara biologis adalah anak-anak keturunan Abraham. Juga bapa bagi kepercayaan Yahudi atau sebagai orang Yahudi pertama dan kisahnya selalu dibacakan setiap minggu dalam sinagog atau dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah orang Yahudi. Lalu kemudian orang Kristen sendiri, kita percaya bahwa Abraham adalah bapa orang beriman, bahwa melalui ketaatannya Abraham menerima kasih karunia Tuhan dan oleh imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Selain itu janji Tuhan melalui keturunannya semua bangsa diberkati. Hal ini digenapi oleh kedatangan Sang Mesias yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, lalu kemudian umat Muslim pun atau Islam pun juga mengakui bahwa Abraham juga adalah keturunan atau dari
asal keturunan mereka, di mana mereka juga adalah anak-anak. Mereka adalah keturunan dari Abraham. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah uraian singkat tentang tokoh Abraham secara garis besar. Semoga atau kiranya menjadi berkat bagi kita bahwa dari kehidupan Abraham ini kita belajar bagaimana kita bisa hidup selama umur yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita belajar, kita ambil yang baik dari kehidupan Abraham. Kita tidak perlu mengambil hal yang tidak baik tentunya. Tapi di sanalah kita belajar bagaimana Abraham hidup dan bagaimana teladan imannya kepada kita, orang percaya. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi dalam uraian selanjutnya dengan tokoh Alkitab yang berikutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.